Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Media Pelajaran Matematika kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan Matematika dan IPA, Fakultas Hubungan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan sebagai berikut. pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan alat peraga yang kami buat, yaitu lingkaran trigonometri. Tujuan dari alat peraga yang kami buat, yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai trigonometri dan sudut istimewa. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai trigonometri di semua kuadran. Selamat menyaksikan. Membuat penggaris lingkaran trigonometri. Yang pertama, buatlah garis sepanjang 32 cm menggunakan spidol biru permanen pada kertas mika. Yang kedua, berilah angka skala pengukuran dari -1 pada salah satu ujung garis sampai 1 pada ujung garis lainnya, dengan skala terkecilnya adalah 0,05 di atas dan di bawah garis tersebut. Yang ketiga, buatlah persegi panjang 35 cm dikali 2 cm pada kertas mika menggunakan spidol kecil tidak permanen. Persegi panjang membuat skala pengukuran tersebut dan titik 0 pada garis skala pengukuran terletak di tengah-tengah persegi panjang tersebut. Yang keempat, potonglah persegi panjang tersebut sehingga terlihat seperti penggaris. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 menggunakan spidol permanen. Yang selanjutnya adalah membuat jarum berbandul. Langkah yang pertama adalah buatlah papan jarum penunjuk dari triplex ukuran 17,5 cm dikali 2 cm menggunakan gergaji. Kemudian langkah yang kedua, bungkuslah kelereng menggunakan plastik dan ikatlah plastik tersebut menggunakan benang nilon. Langkah yang ketiga adalah buatlah garis sepanjang 15,1 cm pada jarum penunjuk. Salah satu ujung garis sebagai pangkal jarum dan buatlah lubang dengan cara dibor untuk dimasukkan baut. Langkah yang keempat adalah buat lubang kecil pada ujung garis lainnya dengan cara dibor untuk diikatkan dengan salah satu ujung benang wol yang ujung benang wol lainnya diikatkan dengan kelereng yang telah dibungkus plastik. Pastikan bahwa panjang benang wol dari ujung garis jarum sampai kelereng lebih dari 15,1 cm. Langkah yang kelima adalah
Buatlah lubang kecil dengan cara dibor yang berjarak 1 cm dari lubang kecil tersebut di bawahnya. Untuk menyesuaikan garis pada jarum dengan garis sudut pada busur yang akan dicari nilai kosinus atau sinusnya. Langkah yang keenam, berjarak 2 cm di bawahnya dari lubang kecil pada langkah 4, dibuat lubang agar besar dengan cara dibor untuk melihat bilangan sudut yang kita ukur. Langkah yang selanjutnya adalah membuat lingkaran trigonometri. Langkah yang pertama adalah lapislah dengan karton kuning menggunakan double tip salah satu permukaan triplex yang berukuran 50 cm dikali 50 cm dikali 0,5 cm. Langkah yang kedua adalah tempelkan poster busur di tengah-tengah triplex yang telah dilapisi karton. Langkah yang ketiga adalah tempelkan laminating tulisan kosinus, lingkaran trigonometri dan 0 derajat sampai 180 derajat di atas busur searah 90 derajat. Langkah yang keempat adalah tempelkan laminating tulisan kosinus dan 180 derajat sampai 360 derajat di bawah busur searah 270 derajat. Langkah yang kelima adalah tempelkan laminating tulisan sinus 0 derajat sampai 90 derajat dan 270 derajat sampai 360 derajat di kanan busur searah 0 derajat. Langkah yang keenam adalah tempelkan laminating tulisan sinus dan tulisan 90 derajat sampai 270 derajat di kiri busur searah 180 derajat. Langkah yang ketujuh adalah tempelkan penggaris kertas mika yang dituliskan menggunakan spidol merah, tempel secara menurun. Angka 0 ditempelkan pada pusat busur dan angka 1 ada di atasnya. Langkah yang kedelapan adalah tempelkan penggaris kertas mika yang dituliskan menggunakan spidol biru, ditempel secara mendatar. Angka 0 ditempelkan pada pusat busur dan angka 1 di sebelah kanannya. Langkah yang ke-9 adalah lubangi pusat busur menggunakan bor untuk dimasukkan baut. Langkah yang ke-10 adalah masukkan baut pada lubang pangkal jarum diikuti pelat penahan besar, lalu baut dimasukkan ke pusat busur. Langkah yang ke-11 adalah pada bagian belakang triplek, ujung baut dimasukkan pelat penahan kecil diikuti mur agar dapat menahan baut. Pastikan jarum dapat diputar. Langkah yang terakhir adalah alat peraga lingkaran trigonometri sudah siap digunakan. akan menjelaskan tata cara penggunaan dari alat peraga lingkaran trigonometri. Misalkan kita ingin mencari kosinus dari sudut 0 derajat sampai 180 derajat, maka kita akan menunjukkan jarum ini ke sudut yang ingin kita cari nilai kosinusnya, misalkan 60. Nah, kalau 60 ini usahakan kelihatan sudut 60-nya di lubang ini. Ini untuk sudut yang kelipatan 10. Misalkan sudut yang kelipatannya 1, bisa kita lihat dengan bantuan titik di sini. Kita lihat garisnya, sesuaikan dengan garis yang ada di jarum ini. Nah, jadi kita lihat hasilnya yang terkena benang ini. Yang mana yang terkena benang ini itulah hasil dari kosinusnya. Nah, kita lihat hasilnya di penggaris biru ini. Terus
untuk nilai kosinus dari sudut 180 derajat sampai 360 derajat, maka kita balik. Jadi sehingga tulisan kosinus sama tulisan 180 derajat sampai 360 derajat itu berada di atas. Kemudian kita tunjuk sudut yang ingin kita cari nilai kosinusnya, yang mana yang dikenakan oleh benang ini, angka yang di penggaris birunya ini. Kalau ada angka yang kena benang ini, maka itulah hasil dari kosinus dari sudut antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kemudian misal kita ingin mencari nilai sinus, kita balik. Misalkan sudut yang ingin kita cari itu antara 0 derajat sampai 90 derajat atau 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, usahakan tulisan ini berada di atas. Kemudian kita cari sudut yang ingin kita cari. Kita lihat di lubang besar ini. Ini untuk yang sudut yang kelipatan 10. Untuk yang kelipatan 1 bisa dibantu dengan titik kecil ini, menyesuaikan dengan garisnya. Nah, kita sesuaikan benang ini ke angka yang ada di penggaris merah ini. Nah, angka yang dikenai oleh benang ini itu adalah hasil dari sinusnya. Kalau kita mencari nilai sinus dari sudut antara 90 derajat sampai 270 derajat. Nah, tulisan 90 derajat sampai 270 derajat itu berada di atas beserta tulisan sinusnya. Kemudian kita cari lagi sudut mana yang ingin kita cari nilai sinusnya. Nah, kita cari sudut yang mana sampai muncul sudutnya yang di lubang sini atau di lubang kecil ini, yang mana yang dikenai benang ini. Angka yang dikenai benang ini itu adalah nilai sinusnya. Selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai dari kosinus. Misalkan kita akan mencari nilai kosinus 240 derajat. Maka yang pertama harus pastikan dulu tulisan kosinusnya ada di atas dan tulisan 180 derajat sampai 360 derajat juga ada di atas. Karena kan kosinus 240 derajat itu berada di antara sudut 180 derajat sampai sudut 360 derajat. Selanjutnya, kita putar jarum penunjuk ini berlawanan arah jarum jam. Kita putar, lalu kita arahkan ke sudut yang akan kita cari. Tadi yang akan kita cari adalah 240 derajat. Nah, kita arahkan agar sudut yang kita cari itu tepat berada di lubang sini. Kemudian kita lihat benang ini menunjuk ke angka berapa di penggaris ini. Nah, di sini kan benangnya menunjuk ke negatif 0,5. Oleh karena itu, nilai dari kosinus 240 derajat adalah negatif 0,5. Kita akan mencari kosinus 60 derajat. Pertama-tama dulu kita pastikan dulu kosinusnya ada di atas dan 0 derajat sampai 180 derajatnya itu juga di atas. Untuk mencari kosinus 60 derajat, kita putar dulu ini berlawanan dengan arah jarum jam. Dulu pastikan angka 60 derajat tepat berada di dalam jarum penunjuk. Untuk mendapatkan nilai kosinus 60 derajat dapat kita lihat dari tepat jatuhnya benang, yaitu 0,5. Nah, jadi sudut 60 derajat pada kosinus adalah 0,5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai sinus. Misalkan kita ingin mencari nilai sinus 120 derajat. Maka pastikan nilai sinus berada di atas dan sudutnya 90 derajat sampai 270 derajat.
yang pertama kita lakukan yaitu kita putar jarum penunjuk berlawanan jarum jam. Dan pastikan nilai 120 derajat berada tepat pada lubang jarum penunjuk. Untuk mengetahui nilai dari sinus 120 derajat, maka kita lihat pada jatuhnya benang. Yang kita ketahui, nilai dari sinus 120 derajat adalah setengah akar 3 atau yang mendekati yaitu 0,86. Coba kita lihat. Nah, berarti ini sudah tepat, yaitu nilai dari sinus 120 derajat adalah sekitar 0,86. Selanjutnya kita akan mencari nilai sinus 225 derajat. Pertama-tama kita putar jarum penunjuk berlawanan arah jarum jam menuju ke arah 225. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa 225 itu adalah di antara 220 dan di antara 230. Dengan bantuan lubang kecil ini kita akan letakkan tepat di tengah-tengah antara 220 dengan 230, yaitu 225. Nah, untuk mencari sinus 225 ini tadi, kita lihat angka tempat jatuhnya benang. Nah, kita lihat bahwa di sini sekitar 0,7, karena sinus 220 ini berada di kuadran 3, maka nilai sinusnya negatif, dan kita lihat nilainya adalah negatif 0,7. Nah, ini setara juga dengan 1/2 akar 2. Jadi nilai sinus 225 adalah negatif 0,7. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan untuk memudahkan kalian memahami konsep trigonometri. Jangan lupa like and comment ya. Share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.